Proses penyidikan kasus balita positif narkoba terus dilakukan penyidik Satreskrim Polresta Samarinda. Terbaru, polisi menetapkan 1 orang tersangka. Dengan demikian, jumlah tersangka kini bertambah menjadi 2 orang. Satuan Reserse Narkoba Polresta Samarinda menetapkan 1 tersangka baru dalam kasus balita positif narkoba. Dengan demikian, ada 2 tersangka dalam kasus ini. Kapolresta Samarinda Kombes Ari Fadli menyatakan 1 tersangka baru ini adalah pengguna narkoba yang bersama-sama dengan tersangka sebelumnya menggunakan sabu. Sebelumnya balita berusia 3 tahun itu positif narkoba karena meminum air dari botol yang digunakan oleh kedua tersangka untuk menggunakan sabu. Tersangka pertama adalah tetangga korban. Tidak ada motif belum kita temukan, tapi prinsipnya unsur-unsur dari perbuatan dia bisa kita jerat. Ada 2 juga yang diamankan komandan, itu apa hubungannya dengan? Kalau yang satunya kita kenakan penyalahgunaan ya, jadi dia pengguna. Ya, kita masih coba mendalami apakah ada kaitan dengan jaringan atau hanya sekedar pengguna saja. Ya. Ada berapa orang diperiksa? Ya. Ada berapa orang diperiksa? Untuk orang yang kita periksa sudah 4 orang. Saat ini. Yang ditetapkan tersangka? Tersangka 1 orang yang di reskrim dan 1 di narkoba. Balita yang positif narkoba menjalani pemeriksaan awal di Balai Rehabilitasi Narkoba BNN Provinsi Kalimantan Timur. Pemeriksaan yang dilanjutkan dengan rehabilitasi ini untuk mencegah sekaligus meminimalisir dampak buruk bagi balita itu. Balita yang sempat dinyatakan positif narkoba mulai menjalani pemeriksaan awal di Balai Rehabilitasi Narkoba dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur. Balita dan ibunya langsung diarahkan ke sebuah rumah yang telah disediakan oleh BNN Kaltim. Rencananya ibu dan sang balita akan tinggal di rumah itu menjalani proses rehabilitasi. Kepala Balai Rehabilitasi BNN Kalimantan Timur, Kombes Sutarso menyatakan rehabilitasi yang diberikan untuk mencegah sekaligus meminimalisir dampak buruk bagi balita. Apalagi sang balita baru berusia 3 tahun. Sejauh ini berdasarkan pemeriksaan awal kondisi balita telah stabil. Tindakan pertama segera mungkin dilakukan supaya nanti dampak buruknya bisa dicegah, bisa dikurangi, sehingga itu apalagi terkait dengan nafsa ini penanganannya harus juga sesuai dengan kondisinya. Jadi memang observasi, pemeriksaan awal, asesmen awal itu menjadi penting, sehingga tim melakukan observasi, melakukan wawancara, mengumpulkan data-data, informasi itu sebagai informasi awal untuk membuat